Pemirsa, KPK membantah ada muatan politis dalam pemeriksaan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Namun persepsi adanya muatan politis itu meluas bukan hanya di kalangan awam, tapi juga di kalangan pakar. Lalu apa dampak politis pemeriksaan Muhaimin Iskandar oleh KPK? Inilah Top Review. Pada Kamis pagi pukul 9:50 waktu Indonesia bagian Barat terlihat Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar datang ke gedung KPK kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Kedatangan Gus Imin untuk memenuhi panggilan KPK guna dimintai keterangan sebagai saksi dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia di Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2012. KPK telah menetapkan 3 tersangka atas kasus ini, yakni 2 aparatur sipil negara dan 1 pihak swasta. KPK sebelumnya menjadwalkan pemanggilan Muhaimin pada Selasa lalu, namun yang bersangkutan berhalangan hadir dan baru hadir pada hari Kamis ini. Gus Imin diperiksa penyidik selama 5 jam mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat sampai pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Usai diperiksa, Gus Imin mengaku menjelaskan semua yang ia tahu tentang kasus tersebut. Dalam hal ini ada program perlindungan TKI di luar negeri, proteksi sistem perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Sistem proteksi inilah yang menjadi kasus yang sedang diselidiki oleh KPK dengan tersangka mantan dirjen, mantan salah satu staf dirjen, dan salah seorang nggak tahu pengusaha atau apa gitu. Saya sudah membantu menjelaskan semua yang saya tahu, semua yang saya pernah dengar, dan insya Allah semuanya yang saya ingat, yang saya tahu semuanya sudah saya jelaskan. Moga-moga dengan penjelasan ini KPK semakin lancar dan cepat tuntas mengatasi seluruh kasus-kasus korupsi. Pemanggilan Gus Imin oleh KPK yang terjadi hanya beberapa hari setelah deklarasi sebagai bakal cawapres mendampingi bakal capres Anies Baswedan ini tak pelak menimbulkan persepsi bahwa ada politisasi hukum. Ditanya soal itu, Gus Muhaimin mempersilahkan untuk ditanyakan kepada penyidik. Caimin ada yang disampaikan ke pendukung Caimin, soalnya kan Caimin baru deklarasi sebagai cawapres, membuktikan bahwa tidak ada sama sekali keterlibatan dalam. Saya kira keterangan lebih detail tanya para penyidik KPK. Saya cukup sekian menjelaskan bahwa semua sudah saya sampaikan dalam rangka mendukung KPK menuntaskan seluruh kasus korupsi. Memang dalam beberapa hari ini persepsi dan spekulasi itu muncul di masyarakat. Pihak KPK dan pemerintah pun mengklarifikasi bahwa tidak ada unsur politis dalam pemeriksaan Gus Imin di KPK. Sudah ada proses penyidikan, gitu ya, yang itu dilakukan jauh-jauh hari sebelum kemudian ada isu-isu yang berkembang saat ini terkait dengan proses politik. Sekali lagi kami tegaskan, ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan proses-proses politik palsu. Menurut saya, dipanggilnya Muhaimin oleh KPK ini bukan politisasi hukum, tetapi proses hukum biasa, ya. Karena menurut saya politisasi hukum itu artinya menggunakan hukum sebagai alat politik untuk kepentingan politik. Sedangkan ini kasus ini kan sudah lama. Namun klarifikasi KPK dan pemerintah itu tak menghentikan persepsi publik bahwa terjadi politisasi hukum. Bukan hanya orang awam, tapi juga kalangan elit. Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2013 hingga 2015 Hamdan Zulekha pada akun media sosial miliknya menilai pemanggilan pemeriksaan Gus Imin sebagai saksi oleh KPK syarat dengan muatan politik karena dilakukan usai Ketua Umum PKB itu mendeklarasikan diri sebagai bacawa pres bersama Anies Baswedan.
Politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu dalam akun Instagramnya pada Selasa 5 September 2023 juga menilai pemanggilan Gus Imin oleh KPK memiliki nuansa politik yang tinggi. Saya ini bukan di barisan pendukung pencalonan Anies dan Caimin. Tapi ya, saya tidak setuju kalau penegakan hukum kita itu dijadikan seperti mainan politik. Apapun hari ini, ya, ini kasus yang sudah lama, tentu semua orang ya mengasumsikan, beranggapan bahwa ini nuansa politiknya sangat tinggi. Pun saya berpandangan demikian. Terlepas mau apapun itu alasan yang dibangun oleh KPK, tapi nuansa politiknya ini menjadi sangat tinggi. Kenapa? Ini kasus 2012. Kenapa kok baru sekarang ketika Mas Gus Muhaimin mendeklarasi diri sebagai calon wakil presiden? Pengamat politik Ubedillah Badrun menilai pemanggilan Gus Imin ke KPK memiliki dampak politis karena yang bersangkutan baru saja mendeklarasikan diri sebagai bakal calon wakil presiden. Apapun argumen KPK yang mengatakan bahwa ini tidak dalam konteks politik, itu pasti berdampak politis karena momentumnya terkait dengan menjelang pemilihan umum. Dan apalagi yang bersangkutan adalah calon wakil presiden. Dari titik itu kita bisa menganalisis dampak yang memungkinkan akan terjadi misalnya adalah citra negatif terhadap Gus Muhaimin Iskandar. Dan orang tidak bisa disalahkan kalau kemudian mengambil kesimpulan bahwa KPK ikut memberi kontribusi di dalam tanda petik melakukan semacam pembunuhan karakter terhadap Muhaimin Iskandar. Oleh karena itu sulit dipisahkan dari sebuah kesimpulan bahwa KPK memang dilakukan dalam konteks ini memiliki makna politis itu. Persepsi publik bahwa ada politisasi hukum dalam pemanggilan Gus Imin oleh KPK sudah terjadi. Kini yang terdampak dalam pemanggilan Gus Muhaimin bukan hanya Gus Imin itu sendiri, tapi juga kredibilitas KPK. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.